Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita sedang menguji coba salah satu distribusi Linux yang bernama Peppermint OS atau Peppermint. Ini bukan Linux Mint tapi Peppermint. Ya, ketika Anda menjalankan Peppermint OS ini dalam mode live, pertama kali tampilan awalnya seperti ini. Jadi tinggal kita klik enter saja di tulisan Peppermint OS AMD 64-bit. Ya, tampilan bootingnya seperti ini, dan kalau kita cermati style seperti ini mirip seperti style bootingnya Linux Mint. Ya, jadi namanya sama-sama Mint, tapi ini bukan Mint tapi Peppermint. Oke, ini kondisi saya tes di VirtualBox dan tampilan awalnya seperti ini. Tentu ini belum tampilan maksimal, karena ya seperti Anda lihat di sebelah kiri dan kanan layar masih ada wilayah hitam. Jadi ini pasti ada sedikit pengaturan tambahan masalah display. Tapi kalau misalnya kita jalankan secara langsung di hard disk live USB misalnya, seharusnya ini tidak akan jadi masalah. Oke, jadi kita setting saja, setting display, dan di sini resolusinya kita ganti jadi 1360x768. Keep this configuration. Oke. Ya, jadi seperti inilah tampilan yang pertama kali menyambut kita saat kita mencoba menjalankan Peppermint OS ini. Dan sambutan welcome to Peppermint, di sini kita akan langsung dapat melakukan banyak hal. Yang paling atas yang direkomendasikan pertama kali ternyata adalah install a web browser. Kemudian ada Peppermint Extras, download all di Peppermint Extras. ICE tutorial ICE ini pernah saya ulas di review Peppermint hampir 2 tahun yang lalu. Ya, karena Peppermint ini, ya kalau saya tidak salah baca, ini sempat mengalami vakum karena lead pembuatnya, lead kreatornya ini meninggal kalau tidak salah. Jadi sekarang dilanjutkan oleh yang lain, dan akhirnya hidup kembali setelah nyaris 2 tahun. Dari tahun 2020 sempat vakum, dan ya dengan ganti visual dan ganti basis, tapi tetap mempertahankan stylenya Peppermint yang ringan dan ornamennya seperti berlawanan. Ya, aksennya seperti berlawanan dengan Linux Mint yang bernuansa hijau, Peppermint bernuansa putih kemerah-merahan seperti ini. Nah, waktu itu saya menuliskan atau membuat review tentang ICE. Ini intinya sih tidak banyak, hanya masalah kita membuat shortcut untuk akses ke halaman web tertentu. Jadi daripada kita membuka browser, nanti kita tinggal ya membuat shortcut untuk mengakses alamat mana. Misalnya mau buka YouTube, ya kita buat shortcut YouTube-nya. Lalu ada Open PepHub dan Release Note. Di sini apa yang berubah? Oke, Peppermint release note-nya. First, thank you, new features. Oke, Peppermint Hub. Kemudian ya Peppermint Hub tampilannya seperti ini. Nanti kita cek saja. Additional change. LXDE component have been removed in favor of XFCE. Jadi awalnya Linux Peppermint ini menggunakan LXDE yang terkenal ringan. Tapi ya itu kan masalah selera kreatornya saja, akhirnya sekarang dimigrasikan sepenuhnya ke XFCE. Ya, jadi ini akan head to head juga dengan Linux Mint yang XFCE. Kemudian Calamares menggantikan Ubiquiti for system installation. Kalau saya tidak salah, nah ini ada tulisannya juga, the main spin is based on Debian. Sebelum versi yang 11 ini, di versi yang 10, Peppermint itu masih menggunakan basis Ubuntu. Kalau saya tidak salah ingat, masih menggunakan Ubuntu dengan tampilan desktop environment-nya LXDE. Tapi seperti tren yang rasanya mulai berkembang, banyak distro Linux yang mulai meninggalkan Ubuntu ya untuk beralih kembali ke Debian, ya kembali ke basisnya si Ubuntu. Ini juga sempat berlaku untuk kasusnya Deepin, pernah menggunakan basis Ubuntu, sekarang menggunakan basis Debian. Jadi di versi yang baru ini kita akan mendapatkan basis Debian dengan tampilan XFCE. Apakah itu good news atau bad news? Kalau saya pribadi ini good news.
Debian terkenal dengan kestabilannya, kemudian XFCE juga secara pengembangan juga bagus ya, secara komunitas juga besar. Kemudian minimum set wallpaper is included during installation, ya, download additional wallpaper and old favorite. Jadi wallpapernya akan minimalis, streamline set of icon, Nemo replaces tuner. Jadinya ketika desktop environmentnya XFCE itu kan file manager bawaannya tuner, tapi diganti dengan Nemo, yang mana Nemo ini kalau tidak salah file manager yang ada di Cinnamon. Ya, seperti itulah. Oke, no web browser is installed. Tidak ada web browser. Ya, ini mungkin agak sedikit mengagetkan. Masa ada sih distro Linux yang tidak membawa browser sama sekali ya? Ini salah satunya. Peppermint OS tidak ada browser. Ya, sisanya ada Adblock atau terminal based ad blocker. It can be enabled or disabled at any time. Ini belum pernah saya coba, tapi sepertinya ya menarik ini. Ada Adblock, sudah ada by default. Meskipun kalau saya ya pakai Google Chrome, ya pakai Adblock Chrome seperti itu. Oke, jadi sampai di sini ini sama seperti Linux Mint, basisnya ada yang basis Debian, XFCE juga ada. Akan head to head, menarik ini. Release note. Oke, kita close dulu. Tampilan awalnya wallpaper hijau seperti ini, mestinya set wallpaper defaultnya jangan yang hijau inilah, hijau kan Linux Mint, karena di sini ada wallpaper yang lain, nanti kita cek saja. Oke, tampilannya ini tampilan XFCE biasa, dimana kita bisa mengakses menunya dari start menu, application, favorite, recently used, standar lah, standar XFCE yang kita kenal. Termasuk dari sisi aksesoris bawaannya, ya ini Vim sudah ada, text editor ini mousepad. Oke, berarti memang text editor bawaan dari XFCE original, simple tapi tetap fungsional. Kemudian dari sisi task manager, ini juga task manajernya XFCE, dan di sini kita bisa melihat dari 1,9 GB RAM yang saya alokasikan untuk VirtualBox, di sini terbacanya 1,8 sekian seharusnya. Yang terpakai sejauh ini hanya 500-an MB. Ringan? Ya, ini sangat ringan. Oke, jadi untuk Anda yang membutuhkan distro Linux yang ringan, yang RAM-nya 2 GB ke atas sedikit lah, kalau bisa jangan hanya 2 GB tapi ditambah misalnya 3 GB, seperti itu, butuh sistem yang ringan, ini bisa jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk screenshot, ya adalah aplikasi screenshot, ini juga bawaan dari XFCE kalau saya tidak salah. Kemudian masih di aksesoris, menu editor, ini untuk mengganti tampilan menu ini. Kemudian file ini yang tadi ada di release note, ini adalah Nemo, bukan tuner, dan saya pribadi saya menyukai tampilannya Nemo dibandingkan dengan tuner. Ini tampilan file manajernya Linux Mint, jadi terasa lebih rapi saja, meskipun kalau dibandingkan dengan file manager yang lain yang di luar sana, dibandingkan dengan file manajernya Debian misalnya, ya ini jelas kalah kelas karena beda aspek visual. Kalau dibandingkan dengan file manajernya GNOME, juga saya lebih suka tampilannya GNOME yang ada di Ubuntu, itu juga menurut saya lebih simple, lebih rounded. Nah, kalau ini kan lebih terasa lebih kaku. Tapi dibandingkan dengan tuner, saya rasa saya lebih menyukai Nemo ini. Oke, file manager tentu saja bisa diandalkan. Disk, clipboard manager, archive manager untuk rar, zip dan sebagainya, application finder. Oke, development di sini icon browser ya tidak penting. Kemudian grafik hanya ada dokumen scanner, tidak ada ekspektasi untuk Inkscape game dan sebagainya. Internet hanya ada ICE, ini pun kalau diklik tidak bisa jalan karena no suitable browser detected, tidak ada browser. Tapi kalau nanti kita sudah menginstal browser dan kita mau menggunakan fitur ICE ini, prinsipnya kita tinggal menuliskan nama shortcutnya apa, misalnya YouTube, kemudian alamatnya https youtube.com/ misalnya nama channel saya Adisniawan Linux, seperti itu. Where is the menu internet, ini nanti akan jadi lokasi di menunya di mana. Jadi kalau misalnya saya tuliskan internet, berarti nanti lokasi shortcut aplikasi YouTube ini akan ada di internet. Tapi kalau misalnya mau saya taruh di development misalnya atau programming, ya nanti menu ini akan tampil di programming. Kemudian select icon, kita bisa set icon yang tampil defaultnya seperti ini,
atau bisa saja menggunakan site favicon. Jadi kalau YouTube ya nanti faviconnya YouTube. Kemudian create SSB, oke, isolated. Dan kalau nanti shortcut ini diklik, by default dia akan mengaktifkan Firefox. Tapi kalau misalnya kita menginstalnya Chrome atau ingin menjalankan ICE ini dalam browser Chrome, ya nanti tinggal klik saja di Chrome. Jadi basically ini hanyalah shortcut ya, teknologi ICE. ICE ini hanyalah shortcut yang memudahkan kita untuk langsung membuka suatu halaman web tertentu tanpa kita harus step by step buka browser, ketik alamatnya dan sebagainya. Jadi tinggal langsung klik pada nama shortcutnya nanti yang tampil di sini, klik saja, maka dia akan langsung mengarahkan kita ke alamat yang kita tuju. Ya, plus minus untuk Anda yang ya browsing biasa bisa jadi itu kan hanya gimmick, oke. Tapi untuk Anda yang memang butuh akses cepat ke web yang Anda sukai, ya ini juga bisa memudahkan hidup Anda. Dan by the way, Linux Mint juga sekarang sudah ada fitur semacam ini. Jadi kalau dulu memang yang seperti ini hanya saya jumpai di Peppermint OS saja. Peppermint 10 sudah ada tahun 2020, tapi sekarang di Linux Mint pun sudah ada. Jadi tinggal Anda pilih saja. Oke, itu fitur ICE yang ada di Peppermint. Kemudian multimedia, hanya ada pulse audio volume control, bahkan tidak ada MP3 player atau video player. Setting juga di sini, ya ini setting yang ada di XFCE biasa tentu saja. Di sistem juga KDB Package Installer untuk menginstal paket-paket Debian, Synaptic ini bawaannya Debian untuk menginstal aplikasi baru sudah ada by default di sini. Kemudian ya yang lain-lain sama. Terminal, oke, di sini terminalnya minimalis sekali. Kernel yang digunakan kernel 5.10, ini karena menggunakan basis Debian jadi kernelnya masih 5.10. Apakah ini masalah? Tidak masalah, ini juga kernel yang sebenarnya sudah cukup baru. Dan ya rata-rata Linux yang menggunakan basis Debian juga kernelnya masih 5.10. Dan di hardware yang saya miliki, di hardware tua ini 2017, tidak ada masalah ketika sudah menggunakan kernel 5.10. Semuanya terdeteksi dengan baik. Oke, mungkin sedikit catatan karena saya pernah menjumpai kasus kalau di laptop HP yang saya gunakan ini kan menggunakan Realtek, Wi-Fi-nya aman-aman saja. Tapi di laptop HP lain yang serinya hampir sama tapi menggunakan Broadcom itu agak sedikit bermasalah dengan Wi-Fi. Ya, tapi kabarnya itu bisa diatasi kalau kernelnya 5.15 sih. Jadi mungkin kalau Anda pakainya Broadcom, Anda perlu dites dulu saja dalam mode live Wi-Fi-nya terdeteksi atau tidak. Kalau di saya sejauh ini tidak ada masalah itu. Ya, karena pakai Realtek. Oke. Ini aplikasi bawaan defaultnya. Kemudian tadi kita coba cek hubnya seperti apa. Ini Peppermint Hub. Ya karena menyandang nama Peppermint ya ini memang dibuat oleh timnya Peppermint. Jadi sebenarnya sih ini seperti setting tambahan ya. Jadinya pengaturan display hanya shortcut saja. Ya oke lah. Ya ini pengaturan yang sebenarnya bisa kita lakukan dari menu settingnya XFCE sih. Tapi oke lah, perlu kita apresiasi karena sebuah distro Linux akan lebih punya identitas kalau bisa mengembangkan softwarenya sendiri. Ya kita bisa menjumpai di Garuda Linux misalnya, mereka cukup banyak mengembangkan tool sendiri. Ya meskipun kelihatannya simple, tapi ini adalah bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan brandnya. Nah seperti itulah. Pendapat saya seperti itu. Oke, hardware, software, suggested packages dan sebagainya. Flat Hub ini Peppermint Hub apa ini tampilannya? Oh, ini juga web view. Ini kalau tidak salah berarti mengakses internet karena kondisinya ini terkoneksi ke internet. Iya, jadi lebih ke arah pengenalan aplikasinya. Ini juga shortcut saja sebenarnya. Jadi kita bisa menginstal aplikasi dari beberapa sumber, tapi ya beginilah.
Oke, tidak ada masalah, toh ini menggunakan basis Debian, keluarga Debian, aplikasi bisa diinstal dengan mudah dengan perintah sudo apt install. Oke, mungkin sejauh ini Anda bertanya-tanya kenapa kok aplikasinya minimalis sekali, sangat sedikit, bahkan yang fungsi standar saja tidak ada. Ini karena ukuran file ISO-nya, ini perlu saya sampaikan, harusnya dari awal tadi, hanya 1,3 GB. Hanya 1,3 GB. Sangat kecil. Bahkan dibandingkan dengan Fedora yang menggunakan GNOME 1,9 GB, itu paket standarnya masih ada ya video lah, meskipun belum ada multimedia codec. Di situ sudah ada Office-nya 1,9 GB, dan di sini belas sama sekali tidak ada itu karena ukurannya hanya 1,3. Sebagai gantinya Anda akan mendapatkan suatu sistem basis yang bisa Anda kembangkan sendiri. Ini XFCE, sangat customizable, dan dengan menggunakan basis Debian Anda bisa menambahkan aplikasinya dengan sangat mudah. Lalu bagaimana menambahkan aplikasinya? Cara yang lain nanti kita cek di bagian instalasinya. Sebelum ke sana, kita cek dulu aspek personalisasinya saja dulu. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Di sini hanya ada 4 wallpaper. Di release note juga tadi disampaikan memang hanya minimal sekali. Tapi kenapa kok yang jadi default wallpapernya yang ini gitu. Kalau saya pribadi, saya akan lebih suka pertama kali disambut dengan ya seperti inilah, brand Peppermint. Kan mereka sudah repot-repot membuat wallpaper ini, jadi pasang saja. Ya mungkin memang bukan selera orang yang warnanya merah-merah seperti itu, tapi kan memang ini Peppermint yang lebih ke arah ya kebalikannya Linux Mint yang bernuansa hijau, jadi sekalian saja di set brandnya merah sekalian seperti itu. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan wallpaper lebih, bisa download pada saat nanti melakukan instalasi. Untuk menu icon ini sangat standar, sama seperti yang ya ada di kebanyakan XFCE. Termasuk di sini untuk appearance, untungnya di sini appearance-nya ada ya versi mereka sendiri, Peppermint 10 Red Dark, tapi juga ada arc yang bisa kita aktifkan kalau memang ingin ganti suasana, tidak merah. Tapi kalau tidak merah ya tidak Peppermint. Ya seperti itu saja. Itu dari sisi aspek personalisasi. Sisanya untuk yang lain-lain, ini XFCE bisa Anda custom sedemikian rupa supaya jadi kompleks, bisa jadi ala macOS juga tampilannya, sangat mudah. Dan terakhir ini saya tunjukkan adalah proses instalasinya. Tidak lengkap tentu saja, ini sekilas saja. Untuk instalasinya, karena Peppermint ini sudah tidak lagi menggunakan Ubuntu sebagai basis, maka installernya juga sudah bukan Ubiquiti ala Ubuntu. Ini adalah installer Calamares, sebuah installer yang independen dan lebih banyak dipakai di luar sana oleh Linux yang memang ya independen. Contohnya seperti Manjaro atau turunannya. Oke. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, perlu dilakukan di sini. Dari pengaturan location, keyboard, partition, packages. Ya, di sini ada packages, user, summary, install, dan finish. Jadi pasti ada something yang ada di sini bisa kita lakukan. Yang pertama, ya kita pilih bahasa saja. Oke, American English. Lokasi, dia sudah mendeteksi saya di Jakarta. Oke, keyboard. Oke, partition. Normalnya silakan pilih manual partitioning. Oke. Anda bisa membuat partisi ext4 untuk root dan swap. Ya karena menggunakan basis Debian biasanya hanya butuh itu. Tapi kalau misalnya memang ada EV dan sebagainya ya silahkan diikuti saja. Tapi normalnya di sistem yang saya punya hanya butuh root, ext4 dan swap saja. Oke, tapi karena yang ingin saya tunjukkan ini versi cepatnya saja, karena saya ingin mengarahkan ke package ini, jadi saya pilih yang erase disk supaya bisa langsung next. Nah, disinilah salah satu hal yang cukup smart dari Peppermint OS versi 11. File ISO-nya 1,3 GB, kecil, tapi kita mendapatkan sistem yang bisa kita custom sesuai dengan selera kita dari basis yang ringan itu tadi. Developer's choice, kita bisa tinggal memilih saja apa yang kita mau di sistem kita. Ya, Anda butuh Falcon, AppNI, Chromium dan sebagainya, Google Chrome tidak ada di sini. Download saja langsung dari websitenya. Tapi untuk download juga butuh browser ya, berarti minimal salah satu
install saja dulu browser untuk formalitas ya, supaya dia nanti ada browsernya dulu. Pastikan yang memang nanti akan Anda pakai sebagai browser cadangan. Kemudian oke, untuk Google Chrome tadi download saja, nanti download file Debian. Saya sudah sempat membuat video cara install Google Chrome di Linux, jadi cek saja. Lalu untuk XFCE goodies selection, meta package to install everything, komponen, apa ini isinya? Ya, untuk Anda yang penyuka XFCE, oke lah, silahkan coba. Misalnya ini ada weather plugin dan sebagainya. Mousepad parol sudah ada. Internet application, di sini web browser. Ya, sama seperti yang tadi. Email client, untuk Anda yang butuh email client berbasis desktop, silahkan. Thunderbird, download manager di sini. Oke, Deluxe. Ini aplikasi yang sering saya gunakan, recommended sekali. Kemudian Office Suite juga sudah, tinggal pilih saja di sini. Oke, jadi tidak ada masalah lagi. Oh, tidak ada Office-nya, bisa kita install secara terpisah. Anda yang butuh WPS Office, oke. WPS Office adalah favorit saya, tinggal install browsernya dulu, kemudian download WPS Office dan Anda tinggal install WPS Office kalau memang tidak suka LibreOffice. Untuk font Microsoft juga caranya sama seperti yang sering saya sampaikan di Linux berbasis Debian, sudo apt install msdt core font. Kemudian pasti sering berhubungan dengan printing, ya kita kadang butuh ngeprint juga. Printing support silakan diaktifkan saja sesuai dengan printer yang Anda miliki. Sejauh yang saya coba, kalau Epson seringnya tidak ada masalah, lancar saja. Kalau yang Canon ya kadang agak tricky. Saya lupa pernah jadi apa tidak, karena memang jarang sekali menggunakan Canon, lebih sering menemui Epson di keseharian saya. Kemudian audio video player and tools, pastikan Anda install juga. Ini ada codec, GStreamer, plugin Scoot, Ugly, centang saja. Tapi mungkin lebih sekalian aman kalau Anda install VLC, nanti multimedia codecnya biasanya langsung ikut. Kemudian untuk MP3 playernya silakan pilih saja. Kalau ingin tampilan yang ala Winamp, ya untuk Anda yang sempat mengalami eranya Winamp, ya silahkan bisa install Audacious. Ini tampilannya old school seperti itu. Kemudian untuk yang ya kadang butuh streaming pakai Lollipop, kalau yang terbiasa dengan MP3 player di KDE ya bisa coba Elisa. Oke, audio editor, Audacity, ya silahkan dicoba saja. Audio converter, oke. Video editor, ya saya pakai PTV, jadi silahkan Anda coba saja. Meskipun kebanyakan orang akan pakai KDN Live, tapi saya suka yang simple, PTV. Kemudian untuk merekam layar, focus screen di sini tinggal Anda pilih saja. Kazam juga opsi yang bagus, tapi saya rasa focus screen lebih ya sudah sering saya gunakan saja seperti itu. Graphic Studio, Blender, Darkcam, Digicam sebagainya tinggal pilih. Utility, oke, ada package manager dan sebagainya sudah ada. Linux driver modul. Nah, ini ada Broadcom Wi-Fi. Tadi saya sampaikan kalau saya menggunakan hardware Realtek dan seringnya tidak ada masalah, tapi di laptop yang satu merek dan satu seri tapi menggunakan Broadcom sering ada masalah. Nah, di sini Anda bisa tinggal mengaktifkan saja dukungan untuk Broadcom kalau memang Anda pakai Broadcom. Termasuk untuk Anda yang mungkin punya hardware Nvidia, ya coba untuk aktifkan fungsi Nvidia driver yang ada di sini. Dan untuk Anda yang masih ada sedikit ketergantungan dengan software jendela dan ingin menjalankannya di Linux, ya ada Wine, tinggal Anda aktifkan. Hanya saja secara performa biasanya tidak sebagus itu. Jadi menurut saya lebih baik cari saja alternatif Anda di Linux, dan kalau memang tidak bisa beralih, tidak usah pakai Linux saja, tidak masalah. Yang penting produktivitas harian Anda tetap terjaga untuk kerjaan terutama, atau Anda beli laptop lain ya walaupun second, ThinkPad second misalnya untuk mencoba Linux. Jadi seperti itu. Anda yang butuh Adobe Photoshop, Corel dan sebagainya dan tidak bisa lepas dari itu, saran saya tetap stick dengan OS yang Anda miliki. Tapi kalau misalnya Anda bisa beralih ke alternatifnya, Inkscape game dan sebagainya, silahkan Anda beralih.
Oke, jadi seperti itu. Di sini tinggal pembuatan user, summary, install, finish. Sama, prosesnya sangat mudah dan ini Calamares, jadi ya banyak yang bisa Anda custom di sini. Ya seperti itu Peppermint 11. Apakah ini bisa menggantikan Linux Mint? Secara popularitas Linux Mint saat saya mereview Peppermint ini ada di peringkat 3, Peppermint ada di peringkat 27 di situsnya DistroWatch. Itu bukan tolak ukur yang penting, tapi bisa jadi apa ya, sekedar angka saja lah. Artinya Peppermint ini 9 kali di bawahnya Linux Mint secara popularitasnya. Tapi untuk Anda yang memang ya mungkin dalam tanda kutip bosan dengan nuansa hijaunya Linux Mint dan pingin nuansa yang lebih berani, Anda penyuka merah, pendukung klub sepak bola warna merah, ya mungkin bisa mencoba Peppermint 11 ini. Sekali lagi, file ISO-nya memang sangat kecil 1,3 GB, tapi dari yang paket sangat minimalis seperti ini Anda bisa mengembangkannya menjadi sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada beberapa distro Linux yang pendekatannya hampir sama, seperti Endeavour OS juga seperti ini, minimalis sekali dan aplikasi pentingnya bisa Anda install bersamaan dengan proses instalasinya. Hanya saja memang butuh koneksi internet untuk download. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda yang ingin sekali install sudah langsung perfect, tidak usah nambah yang lain, ya Peppermint OS ini bukan pilihan yang bijak. Saya kira Anda bisa mencoba Linux lain yang lebih lengkap, yang menggunakan basis XFCE, misalnya Pardus. Saya pernah pakai Pardus agak lama, itu juga sudah sangat lengkap untuk langsung bisa digunakan. Baik, seperti itu saja review saya Peppermint 11 tentang Peppermint 11 OS. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.